Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan kita bisa hadir dalam rangka salat subuh berjamaah kemudian dilanjutkan dengan majelis ta'lim. Itu merupakan sebuah kenikmatan yang tidak semua orang itu dapatkan, karena sekali lagi kata Nabi SAW, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Kata Nabi SAW, ada dua nikmat yang manusia itu sering lalai atau sering sia-siakan. Yang pertama yaitu nikmat as-siha, yaitu kesehatan, dan yang kedua adalah al-faragh, yaitu nikmat waktu luang. Nah, Bapak-bapak sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah jadwal saya sebagai dai Pemkot Kota Palembang. Ya, dimana pada hari ini kita akan bahas sedikit penafsiran tentang surat Al-Asr, dan insya Allah nanti kalau seadanya ada waktu lagi dilanjutkan dengan surat Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Asr ini adalah surat yang insya Allah semuanya hafal, yang kita baca sejak SD ya. Sejak kepulangan sekolah ya, balik sekolah, nak balik ya baca surat Al-Asr ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asri, ya, demi masa atau demi waktu, atau penafsiran yang lainnya yaitu demi waktu asar ya. Jadi bisa demi masa atau demi waktu, atau lebih spesifik lagi waktu asar. Artinya apa? Artinya waktu itu merupakan hal yang sangat penting. Kalau seandainya Allah itu bersumpah dengan sesuatu, artinya sesuatu tersebut sangatlah penting. Dan ini Allah itu bersumpah dengan waktu, artinya waktu itu adalah hal yang penting. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan lagi, yaitu innal insana lafi khusrin. Sungguh manusia itu dalam keadaan khusrin, yaitu merugi. Rugi yang gimana? Nah, secara umum di sini Allah mengatakan manusia itu dalam keadaan rugi, al-khusrin, ya. Isim nakirah. Jadi umum masih rugi. Jadi semua manusia itu memang rugi, ya. Nah, kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala melanjutkan lagi, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, kemudian yang beramal soleh, wa tawasau bil haq, dengan mereka itu yang bernasihati dalam kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan yang menasihati dalam kesabaran. Nah, baik kita bahas lagi dari yang ayat yang kedua tadi. Secara umum manusia itu merugi karena melalaikan waktu itu. Tidak bisa dia itu memanfaatkan waktunya secara umum. Tidak bisa, ya. Kecuali empat tadi. Yang pertama yang beriman, yang kedua yang beramal soleh, dan yang ketiga dan keempat adalah yang saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Empat orang inilah, atau empat jenis inilah yang bisa memanfaatkan waktu sehingga waktu itu tidak terbuang sia-sia. Makanya kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, jadi Allah itu memberikan pengecualian bagi orang-orang yang beriman dengan hati dan mengerjakan amal soleh dengan anggota tubuhnya. Kenapa? Orang yang tidak beriman itu adalah orang yang paling tidak berguna di dunia ini. Kenapa? Allah itu tidak membutuhkan kebaikan orang lain kalau dia tidak beriman. Mugola dia sudah nyumbang ke Palestina, mugola sudah bangun rumah sakit, mugola sudah bangun sekolah, tapi karena dia tidak beriman kepada Allah, maka sia-sia pahalanya. Seperti Ronaldo misalnya, atau Lionel Messi misalnya, mereka menyumbang ke Palestina, tapi karena dia tidak beriman kepada Allah, maka sia-sia pahalanya. Tidak dianggap sia-sia. Jadi iman itulah yang kuncinya. Nah, kemudian Allah itu membuat iringannya. Kalau kamu itu beriman, pasti harus amal soleh. Jadi diiringi itu pasti. Amal soleh itulah bukti dari iman tadi. Jadi harus diiringi. Itulah amal soleh, itulah buktinya. Bukti kalau kita beriman tadi. Ya. Jadi kalau kita beriman, ngaku kita beriman kepada Allah, ngaku kepada Nabi SAW, ngaku kepada rukun iman yang ke-6 tadi, kita beriman, buktikan dengan amal soleh kita. Seperti itu. Itulah kenapa pasti diiringi dengan amal soleh. Kita akan banyak menemukan ayat-ayat Al-Quran. Ya, di Al-Quran itu amanu wa amilus solihati, amanu wa amilus solihati, terus sampai. Kenapa? Itu adalah pembuktian dari iman tersebut. Ya. Nah, kemudian yang ketiga tadi, wa tawassaw bil haq. Setelah dia itu
beriman, kemudian dia bisa biasanya watawasau bil haq itu nasihati dalam kebenaran, yaitu apa? Mewujudkan semua ketaatan dan meninggalkan semua keharaman. Mewujudkan semua ketaatan, berusaha untuk taat dan berusaha untuk meninggalkan yang haram. Ya, itu. Dan ini kita sebagai muslim itu sudah agama yang harmonis. Agama yang harmonis. Kenapa demikian? Karena Islam itu bukan hanya agama yang untuk diri pribadi atau individu, tapi Islam itu adalah agama untuk semuanya. Bahkan kita itu diwajibkan untuk menasihati orang, baik itu Islam ataupun non-Islam. Itulah agama Islam. Ya. Kalau seandainya ada kawan yang salah, kita nasihati. Nah, kemudian tata cara nasihati itu memang ada tata caranya. Nah, seperti itu. Jangan sampai kita itu menasihati orang, ya, itu membuat dia itu malu misalnya. Terima kasih. Membuat dia malu misalnya. Seperti di depan umum misalnya. Ya, seperti di depan umum, misal nasihati di depan umum, ya. Itu membuat dia malu, maka jangan dinasihati dulu di depan umum. Ngobrol dulu, diskusi dulu, kan seperti itu. Kemudian tata cara nasihat yang kedua adalah, yaitu jangan sampai kita itu menasihati orang itu merendahkan orang itu. Itu adalah kuncinya. Kita itu jangan sampai mempermalukan di depan umum, jangan sampai merendahkan juga. Ya, seperti itu. Mungkin orang yang kita nasihati ini adalah orang yang ilmunya di bawah. Jadi ilmunya di bawah kita. Nah, kita sebagai taruhlah kita yang lebih berilmu misalnya, lebih berilmu. Kita nasihati orang yang di bawah kita ilmunya. Maka itu jangan sampai merendahkan orang tersebut. Kenapa? Kalau seandainya kita merendahkan orang tersebut, kemungkinan besar orang itu tidak mau menerima nasihat kita. Kemungkinan besar tidak mau menerima nasihat kita. Seperti itu. Itulah pentingnya kita itu mengetahui kondisi orang tersebut. Sebelum kita menasihati orang tersebut, lihat kondisinya bagaimana. Apakah dia itu siap menerima nasihat atau enggak? Apakah dia ini cocok menerima kata-kata ini atau enggak? Kita harus pahami kondisi dulu. Jangan sampai kita itu memberikan nasihat, nanti ujung-ujungnya bertengkar. Itu jangan. Jangan sampai seperti itu. Ya. Itulah perlunya kita itu bijak dalam melihat kondisi orang yang akan kita nasihati tersebut. Kemudian, watawasau bis sabr. Saling menasihati dalam kesabaran. Yakni kata Ibnu Katsir, yakni atas segala macam cobaan, takdir serta gangguan yang dilancarkan bagi penegak amar ma'ruf nahi munkar. Jadi itulah yang terakhir, yaitu orang yang menasihati itu pasti banyak cobaannya. Ya, kadang tidak diterima oleh orang tersebut. Kita sudah menasihati selembut kapas, kita sudah menasihati dengan cara yang baik, dengan tutur kata yang baik, kadang juga tidak diterima oleh orang tersebut. Nah, itu kita tidak boleh maksa. Nah, ini poin terakhirnya tadi. Ketika kita itu menasihati orang, jangan sampai kita itu memaksa orang tersebut mengikuti kita. Jangan dipaksa. Kecuali kalau seandainya memang itu tanggung jawab kita. Misal contoh kita sebagai kepala keluarga. Nah, ayo nak sholat. Sudah waktunya subuh misalnya. Nah, ayo nak sini baca Quran sama bapak. Waktunya kita ngaji misalnya. Mama, ayo ma, pakai jilbabnya gitu ya. Agak maksa memang. Itu kalau kita sudah punya tanggung jawab. Tapi kalau kita nggak ada tanggung jawab, misalnya orang umum kan seperti itu, kawan biasa seperti itu. Jadi ada kondisi di mana kita itu memaksa, ada enggak. Dan kalaupun memaksa, itu enggak 100% maksa. Kadang kita nasihati istri kita, kadang kita nasihati anak kita, tapi anak kita atau istri kita bandel. Sudah, yang penting sudah nasihati dan sudah ada paksaan sedikit, walaupun enggak 100%. Ya, sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW ya, mendakwai pamannya ya, yang berjuang dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu enggak pernah maksa pamannya masuk Islam 100%, enggak. Tapi Nabi Muhammad SAW itu cuma memberikan nasihat, memberikan dakwahnya. Walaupun akhirnya Nabi Muhammad SAW itu mendapati pamannya dalam keadaan kafir, Abu Thalib. Itu contoh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau itu kalau berdakwah tidak memaksa, tidak memang, ini harus pas lemahnya. Ayo, Nabi lo dah. Ayo, ikutilah. Itu dah. Gak bisa. Jadi 3 poin tadi itu yang paling biasanya kita harus lakukan. Ya. Jangan maksa, lihat kondisi orang yang kita nasihati, kemudian sabar dalam segala cobaan, gangguan yang kita hadapi untuk dalam menasihati orang lain tersebut. Seperti itu ya. Nah, itu kelihatan remeh. Tapi kadang kita lalai, tidak mau mencoba untuk mengerti orang. Seperti itu. Jadi kalau kita itu mau memberikan nasihat, perhatikanlah kondisi orang tersebut.
kemudian pakai tutur kata yang baik dan lihat waktunya, kemudian jangan sampai dia itu ya kecewa karena kita merendahkan orang tersebut. Jangan sampai ya seperti itu. Itulah kenapa Nabi kita Muhammad SAW itu ya, beliau berdakwah ke sana kemari, tapi beliau tidak pernah memaksa kaum Quraisy ya pada saat itu di Mekah untuk masuk Islam. Enggak. Beliau hanya berdoa. Kalau beliau itu ya buntu, bahasa kita namanya buntu, berdoa. Ya, sebagaimana doa beliau kepada Umar bin Khattab ataupun Abu Jahal, akhirnya Allah itu mewahyukan atau memberikan hidayah kepada Umar bin Khattab yang masuk Islam. Ya, ini merupakan surat yang secara umum untuk mengingatkan kita tentang jangan menyia-nyiakan waktu kita ya, karena waktu kita ini sangat berharga. Kalau seandainya orang itu tidak mau menerima nasihat kita ataupun ngajak diskusi tapi bertengkar, ujung-ujungnya bertengkar, maka sudah tinggalkan saja seperti itu. Karena kita sudah berusaha untuk menasihati, kan seperti itu. Memang yang paling susah dari antara amar ma'ruf dan nahi munkar, dua hal ini yang paling susah adalah nahi munkar. Nahi munkar. Kalau amar ma'ruf, Pak, kalau kita nyuruh orang salat, insyaallah galak-galau. Setuju galau. Kita nyuruh salat, setuju salat, sedekah, kita nyuruh ngaji, wong sepakat galau. Tapi kalau nahi munkar ini yang berat. Nahi munkar itu mencegah keburukan, ya, ini yang paling berat. Apalagi kalau sudah berhubungan dengan duit. Wah, susah. Ya, misalnya kita bekerja di pajak misalnya. Ada ini sih, bekerja di pajak misalnya. Kemudian atau bekerja sebagai SK ataupun bekerja sebagai admin judol misalnya, ataupun sebagai dan lain sebagainya, pekerjaan-pekerjaan yang dosa. Nah, ini yang paling berat, masalah duit. Nasihati tentang masalah duit, jangan sampai bekerja di tempat itu yang paling berat, nahi munkar ya. Karena apa? Karena itu berhubungan dengan duit dia, lapak dia ya, seperti itu.